Mana pendapat Ustadz apabila dilarang pakai mikrofon azan karena alasan mengganggu? Bunyi azan itu apa? Lafaz Allah kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang terganggu dengan lafaz Allah itu setan. Maka orang yang terganggu mendengar azan, dia mesti diruqyah. Oke. Kumpulkan se-Indonesia ini berapa anggota DPR, pejabat, orang kaya yang terganggu mendengar azan, diadakan ruqyah massal. Lokasinya kalau tak punya tempat, bawa di Masjid Nurul Islam. Insyaallah siap. Nanti buat tabligh akbar, ruqyah massal para penentang azan pakai mikrofon. Ada. Di daerah Sahil ada masjid tak boleh azan pakai mikrofon. Kenapa? Karena di situ ada orang katanya membawa parang panjang kalau mendengar azan. Saya bilang, kenapa tidak kalian tangkap? Tangkap, ikat di batang kelapa. Bacakan ruqyah ramai-ramai. Insyaallah sehat deh. Saya tak sanggup, saya kurus. Kalau tegap saya ngikat dia. Oh, gaparan saya macam ade rai, saya ngikat dia, saya meruqyah. Insyaallah 2 kali pukul sehat. Tidak ada orang yang terganggu dengan suara azan. 6 presiden telah menjadi presiden Republik Indonesia. Tidak ada orang terganggu dengan suara azan. Tahun 1977 pemilu, pertama kali partai disempurnakan jadi 3, difusikan. Partai Kristen, Partai Protestan, Partai Murba, Partai Nasional, ini dikumpul menjadi PDI Perjuangan. Waktu itu belum ada Perjuangan PDI. Partai-partai Islam, Partai Masyumi, Parmusi, Masyumi sudah bubar, dibubarkan Bung Karno tahun 60. Parmusi, Partai NU, Partai Perti, Persatuan Tarbiyah Islamiyah, dan lain-lain yang partai-partai Islam dijadikan satu menjadi P3, lambangnya Ka'bah, dan sekretaris bersama Golkar. 3 partai. Waktu itu ribut soal azan. Kementerian Agama menulis aturan-aturan azan. Tidak boleh keras, volumenya harus dikecilin. Tidak boleh lama-lama kalau ada pengajian. Khutbah Jumat tidak boleh pakai mic yang dicorong, harus di dalam saja. Pengajian juga begitu. Terakhir juga dilarang dan sebagainya, sudah dibuat. Begitu itu disosialisasikan, seluruh ulama se-Indonesia menolak dengan keras. Saya masih sekolah SMP, tapi saya mendengar kaset rekaman Kiai Haji Syukron Ma'mun, tokoh NU, berpidato sekeras-kerasnya di depan Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Sudarmono. Jangan coba-coba mengatur azan di negeri Indonesia. Indonesia merdeka dengan perjuangan orang Islam dan para ulama. Pak Harto membatalkan aturan itu. Kurang apa kuatnya Pak Harto 32 tahun jadi presiden? Nggak main paksa. Orang Islam 88,7% di Indonesia nggak setuju, ya sudah. Kok lebih parah dari Pak Harto? Maksimum jadi presiden cuma 2 periode aja kok petentengan. Pak Harto aja nggak berani mengatur-ngatur itu. Dibekukan aturan itu sampai sekarang. Sekarang dinaikkan lagi peraturan itu. Sekarang mau diangkat lagi. Yang perlu dikecilkan volumenya itu bukan mikrofon waktu azan, karena azan ini memang harus keras. Yang perlu dikecilkan itu volume dolar yang sekarang sudah hampir 15.000. Turunkan dolar, tunjukkan kau hebat bekerja. Bukan menurunkan volume azan kau atur-atur. Yang terakhir, saudara-saudara, beberapa hari yang lalu pemerintah mengumumkan bahwasanya volume azan nggak boleh kenceng-kenceng. Pemerintah bener apa goblok? Bener apa goblok? Bener apa goblok? Bener apa goblok? Azan panggilan sholat, betul. Azan panggilan sholat, betul.
Azan panggilan sholat, betul. Udah tahu asal usulnya azan? Mau diceritain? Panjang? Nggak apa-apa? Nggak apa-apa? Biar apa? Biar pinter. Ketika itu Nabi Muhammad bermusyawarah dengan para sahabat untuk menentukan panggilan sholat. Ada sahabat yang usul, ini saya singkat-singkat. Ya Rasulullah, bagaimana kalau panggilan sholat itu kita naikin bendera? Rasulullah nggak setuju. Bagaimana kalau pakai api? Kata Rasulullah, itu kayak orang Majusi. Bagaimana kalau pakai lonceng? Kata Rasulullah, itu kayak orang Nasrani. Bagaimana kalau pakai trompet? Itu kayak orang Yahudi. Tiba-tiba Abdullah bin Zaid berkata, ya Rasulullah, semalam aku bermimpi ada orang yang berkata, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Nabi pun menyetujui itu sebagai panggilan salat, sebagai tanda waktu masuk sholat, sebagai panggilan orang-orang yang masih berdagang agar menutup dagangannya, yang punya toko agar menutup tokonya, untuk bersegera kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun iqamat, kalau iqamat itu adalah waktu tanda akan segera dilaksanakannya sholat. Nah, Nabi punya dua muazzin. Yang pertama Bilal ibn Rabah. Yang kedua siapa? Ada yang tahu nggak? Siapa? Abdurrahman anak Rahman Mahrus. Yang kedua Ibn Ummi Maktum. Iya, Ibn Ummi Maktum. Nabi punya muazzin dua. Di sini masjid ada berapa? Yang dekat, paling dekat dari sini. Ada berapa? Ada dua. Mana? Belakang ada musola. Speakernya ada berapa? Ada berapa? 4. Besok tambah 4. Bikin 8 speakernya. Saya yang suruh pasang. Kalau ada yang komplain datengin. Kenapa? Nggak suka dengar suara azan, pindah. Betul? Tambahin ya. Sahabat pengurus musola masjidnya, tambahin speaker masjid. Semakin mereka larang kecilkan, semakin besarkan. Semakin mereka bungkam, semakin teriakkan kebenaran.